Salam Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi minggu kedua di bulan Agustus tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Teluk Wondama 527. KRI Teluk Wondama 527 berkedudukan di Koarmada 3 Sorong Katapo, Papua Barat di bawah kendali operasi Panglima Koarmada 3 yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-hari KRI Teluk Wondama 527 di bawah pembinaan Satuan Kapal Amfibi Komando Armada 3. KRI Teluk Wondama 527 merupakan kapal ke-9 landing ship tank kelas Teluk Bintuni. Kapal ini dibangun di galangan kapal PT Bandar Shipyard Batam, Kepulauan Riau. KRI Teluk Wondama 527 yang merupakan kapal perang jenis angkut tank ini mampu membawa 10 unit tank Leopard atau 15 unit kendaraan tempur infanteri marinir BMP 3F serta 1 unit helikopter. Kapal ini juga dapat memuat 367 pasukan dan 111 kru kapal. Selain itu, kapal ini juga dilengkapi 4 unit LCVP, 1 unit perahu karet trip 10 meter, dan 2 unit perahu karet trip 7 meter. Sementara untuk persenjataan kapal ini dilengkapi persenjataan 2 meriam Bofors 40 mm, L70 dan 2 senapan mesin 12,7 mm. Dalam melaksanakan penugasan KRI Teluk Wondama 527, selain memiliki kemampuan dalam suatu misi operasi pendaratan amfibi di pantai musuh, juga sering digunakan dalam operasi kemanusiaan di tanah Papua. KRI Teluk Wondama 527 sebagai salah satu kapal perang TNI AL dalam melaksanakan berbagai misi penting di kawasan regional maupun internasional, juga melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut. Dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya, setiap saat harus mampu melaksanakan tugas dengan baik sehingga wilayah maritim negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya, bersama saya Serda Oktarita kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu kedua bulan Agustus tahun 2024, dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Koarmada RI gelar upacara bendera. Komando Armada Republik Indonesia menggelar upacara bendera yang diikuti seluruh prajurit perwira Bintara Tamtama dan pegawai negeri sipil di lingkungan Koarmada RI dengan Inspektur Upacara Komandan Detasmen Markas Mako Koarmada RI Kolonel Marinir Sudin Kaban SHMM bertempat di lapangan upacara Mako Koarmada RI Jakarta. Komandan Denma Koarmada RI dalam sambutannya menekankan kepada seluruh personel prajurit Koarmada RI agar dapat memberi dukungan like pada media sosial tentang keberadaan Koarmada RI. Selanjutnya adalah agar dapat memilah sampah organik dan anorganik serta B3 di lingkungan Koarmada RI untuk pengelolaan budidaya lalat maggot. Selain itu juga penekanan agar selalu berhati-hati dalam berkendara dan melengkapi surat-surat kendaraan serta menghindari berkendara ugal-ugalan di jalan. Tingkatkan profesional prajurit Koarmada RI, gelar latihan radio, telegrafi, dan telefoni. Komando Armada Republik Indonesia menggelar acara pembukaan pelatihan pemantapan pengoperasian radio telegrafi dan telefoni yang dipimpin oleh Asisten Komunikasi dan Elektronika Pangko Armada RI, Laksamana Pertama TNI Ilham Ritonga, SH, bertempat di Mako Koarmada RI Jakarta. Pada pelaksanaannya, latihan pemantapan pengoperasian radio telegrafi dan radio telefoni ini diikuti oleh para personel Bintara dan Tamtama TNI Angkatan Laut yang berasal dari jajaran Koarmada RI. Pangko Armada RI hadiri launching buku Sea Power Era Indo-Pasifik. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP menghadiri acara launching buku Sea Power Indonesia di Era Indo-Pasifik karya Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marsetio bertempat di Wisma Elang Laut Jakarta Pusat. Buku Sea Power Indonesia di Era Indo-Pasifik ini membahas tentang kawasan Indo-Pasifik yang menjadi pusat gravitasi dunia karena sebagian besar kekuatan industri global telah beralih dari Eropa dan Amerika Serikat ke wilayah ini. Buku tersebut juga mengulas pentingnya Indonesia memainkan peran penting sebagai negara maritim yang sejahtera, aman, adil, dan makmur. Koarmada RI terima kunjungan courtesy call delegasi ASEAN Plus Cadet Sail 2024. Komando Armada Republik Indonesia menerima kunjungan courtesy call Komandan Satuan Tugas Katika Jalakrida KJK ASEAN Plus Cadet Sail APCS tahun 2024
dan para kadet atau perwira muda peserta APCS beserta delegasi bertempat di Mako Armada RI Jakarta. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai wadah mempererat persaudaraan antar peserta, berinteraksi untuk saling mengenal dalam budaya dan bahasa, serta dapat menjadi media komunikasi antar sesama kadet atau perwira muda Angkatan Laut, khususnya Taruna Angkatan Laut Indonesia. Selain itu, untuk mengemban misi sebagai duta bangsa guna menjaga nama baik TNI Angkatan Laut, bangsa, dan negara Indonesia. Kasko Armada RI pimpin sidang Ditpajab B tahun 2024. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro, STMAP MT Erhan, mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SEMM CHRMP, memimpin sidang Dewan Karir Bidang Penempatan Jabatan Ditpajab B TW1 tahun 2024 yang diikuti oleh para pejabat utama Koarmada RI, Komandan Satuan dan Kasatker Koarmada RI bertempat di Lounge Macan Kumbang Mako Koarmada RI Jakarta. Pada pelaksanaannya, sidang tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas rencana penempatan jabatan bagi para perwira menengah TNI Angkatan Laut atau perwira berpangkat mayor dan letnan kolonel yang bertugas di Koarmada RI beserta jajarannya. Pangko Armada RI buka latihan Armada Jaya ke-42 tahun 2024. Guna meningkatkan profesionalisme prajurit Jalasena, TNI Angkatan Laut menggelar latihan Armada Jaya ke-42 tahun 2024 yang secara resmi dibuka oleh Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SEMM CHRMP, mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, SEMM MTR Opsla, bertempat di JOPR Auditorium Gedung Sudomo, Podiklatal Bumi Moro, Surabaya. Latihan Armada Jaya ke-42 kali ini mengusung tema Kogas Lagap, Kogas Gap VIP, Kogas Gap Pratmin, dan Kogas Gap Hantai, melaksanakan perencanaan operasi laut gabungan, operasi amfibi, operasi pendaratan administrasi, dan operasi pertahanan pantai dengan didukung operasi dukungan komplek, operasi dukungan kesehatan, dan operasi dukungan informasi di Mandala, operasi di wilayah Indonesia Barat bagian utara dan wilayah Indonesia Timur bagian utara dalam rangka mendukung kampanye militer Kogab TNI. TNI Angkatan Laut amankan ratusan ribu benih baby lobster yang akan diselundupkan. TNI Angkatan Laut kembali mengamankan ratusan ribu benih baby lobster di dua tempat yakni Pekanbaru Riau dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hal ini terungkap saat konferensi pers Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SEMM CHRMP, didampingi Pangko Armada 1 Laksamana Muda TNI Yosuryono Hadi, MT Erhan, di Mako Armada RI Jakarta. Dengan diamankannya benih baby lobster oleh tim gabungan TNI Angkatan Laut, berarti TNI Angkatan Laut telah berhasil menyelamatkan potensi ekonomis negara sebesar 37.016.400.000 rupiah karena harga satu ekor baby lobster di luar negeri Rp200.000 untuk baby lobster jenis mutiara dan Rp130.000 untuk baby lobster jenis pasir. Pangko Armada RI dampingi Kasal kunjungan kerja ke Raja Ampat. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SEMM CHRMP, mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, SEMM MTR Opsla, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam kunjungan tersebut, Kasal beserta rombongan disambut Bupati Raja Ampat, Faris Umlati, dan masyarakat dengan tarian suling tambur. Dan dalam kunker ini, Kasal Laksamana Muhammad Ali meninjau secara langsung pelaksanaan pelayanan pengobatan gratis kepada masyarakat. Selain itu juga kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako. Pangko Armada RI hadiri tatap muka Kasal dengan prajurit Koarmada 3. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SEMM CHRMP, dan Ketua Gabungan Jala Senasi Koarmada RI Nyonya Kiki Denny Hendrata menghadiri tatap muka Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, SEMM MTR Opsla, yang didampingi Ketua Umum Jala Senasri Nyonya Fera Muhammad Ali bersama prajurit, pegawai negeri sipil, dan Jala Senasri jajaran Koarmada 3 di Gedung Serbaguna Mas Pardi Mako Koarmada Jakarta Pop Sorong, Papua Barat. Momentum tatap muka ini merupakan ajang silaturahmi antara atasan dan bawahan. Hal ini sangat penting agar tercipta suasana kinerja organisasi yang kondusif antara pimpinan pusat dengan daerah guna memajukan TNI Angkatan Laut yang merupakan wadah pengabdian kepada bangsa dan negara. Pangko Armada RI kunjungan kerja ke Kupang.
Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM Teropsla memberikan pengarahan dan pembekalan kepada seluruh prajurit, pegawai negeri sipil TNI Angkatan Laut serta Jala Senasi yang berdinas di wilayah jajaran Lantamal 7 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan kerja Kasal bersama para pejabat utama Mabes TNI Angkatan Laut dan para Pangkotama TNI Angkatan Laut di Lantamal 7 Kupang ini merupakan bentuk perhatian pimpinan dan instansi kepada prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di wilayah timur. Pangkormada RI kunjungan kerja ke Makassar. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM Teropsla melaksanakan kunjungan kerja di Lantamal 6 Makassar. Dalam mendampingi Kasal kunjungan kerja di Lantamal 6 Makassar, ada beberapa agenda kegiatan, diantaranya Kasal melaksanakan tatap muka dengan personel TNI Angkatan Laut dan Jala Senasi wilayah Makassar di Gedung Hasanuddin Mako Lantamal 6. Tur Facility ke Driving Range melaksanakan penandatanganan prasasti renovasi Badoka, serta meninjau kolam renang Tirto Saboro 5 dan dermaga baru, sekaligus melihat penampilan atlet layar dan fasilitas di Doping Pasarkan. Armada RI kerjasama TV One gelar Damai Indonesiaku. Komando Armada Republik Indonesia secara live menggelar kerjasama dengan TV One dalam suatu program Damai Indonesiaku bertempat di Masjid Al-Mutakin Mako Armada RI Jakarta. Turut hadir pada acara tersebut Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP dan para pejabat utama, Kasatker dan prajurit perwira Bintara Tamtama dan pegawai negeri sipil Armada RI beserta TV One dan undangan. Pada pelaksanaannya, kegiatan ini menghadirkan narasumber Kiai Haji Syarif Manaji, Ustadz Jumharudin dengan topik Mabuk Tiket Sengsara Dunia Akhirat. Sebelum acara Damai Indonesiaku, Pangko Armada RI beserta Ketua Pengurus Gabungan Jala Senasi Armada RI Nyonya Kiki Denny Hendrata menyerahkan bantuan kepada para santri Pondok Pesantren Al-Fatah Cilengsi. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Armada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Armada RI hanya di akun resmi Armada RI. Armada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jalan Nusa. Maritim Jaya Indonesia Maju. Jalas Peva Jaya Mahin.